Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iwafillah. Pada kesempatan kali ini Anda diamanahi untuk menyampaikan materi tentang berusaha menampilkan akhlak yang baik. Materi kita kali ini diambil dari hadis Arba'in nomor 18 karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis tersebut berbunyi An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'di nusakh hasan sahih. Terjemah dari hadis ini dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi, dan ia mengatakan hadisnya itu hasan, dan dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Kita akan pelajari terlebih dahulu mufradat atau kosakata dari hadis ini. Nah, di sebelah kanan lafadzul hadis, lafaz hadisnya, kemudian samping kiri adalah artinya. Ittaqillah artinya bertakwalah kepada Allah. Haitsuma kunta, haitsuma merupakan isim dzaraf yang memiliki arti dimanapun dan kapanpun serta dalam kondisi apapun, sehingga haitsuma kunta diartikan kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun kau berada. Atbi'i ikutkanlah atau sertakanlah. Atbi'i ini dari kata dasar tabi ayat ba'u, artinya mengikuti. Nah, ditambahkan hamzah di depannya menjadi atba'a yutbi'u, artinya mengikutkan. Jadi menyertakan. As-sayyi'ah artinya keburukan atau dosa. Al-hasanah artinya kebaikan. Tamhuha menghapuskannya. Tamhu dari kata mahayamhu, artinya menghapus. Makanya bahasa Arab dari penghapus itu adalah mimhah. Karena mahayamhu artinya menghapus. Khaliqi artinya pergaulilah. Dari kata khalaqa yukhaliqu, saling bergaul, saling menampilkan akhlak. Khaliqi kata perintah, pergaulilah. Kemudian ada kata khuluq. Khuluq, nah, di dalam bahasa Arab ada kata khalqun, ada khuluqun. Khalqun berarti penciptaan secara fisik, adapun khuluqun adalah sikap perilaku yang timbul dari seorang. Khuluqun di sini diartikan tabiat yang melahirkan tingkah laku. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita untuk senantiasa bertakwa di setiap keadaan. Di dalam Al-Quranul Karim pun Allah Subhanahu Wa Taala seringkali memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, dan yang sering dijumpai atau sering kita dengar khususnya oleh para ikhwan di dalam khutbah Jumat yang sering dibacakan oleh khatib adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa,
padanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Guru kami menyampaikan, para ulama menyampaikan bahwasanya arti dari wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah jangan pernah kita berniat atau bermaksud menyengajakan diri untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa serta konsisten dalam ketakwaan tersebut sehingga di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan muslim. Para ulama mengatakan man hayya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atas sesuatu itu. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas sesuatu itu. Bila amal yang senantiasa kita lakukan itu adalah amal soleh, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan mati dalam keadaan melaksanakan amal soleh. Dan kelak di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bersama amal soleh yang senantiasa kita lakukan. Begitupun sebaliknya. Orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu hidupnya, maka kemungkinan besar dia juga akan mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah. Dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat juga bersama dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa dia lakukan. Di hadis ini tadi sudah kita bahas di kosakata hadis bahwasanya kata haitsu berarti di setiap tempat, di setiap waktu, dan di setiap keadaan. Jadi perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku bagi kita bukan hanya dalam kondisi tertentu, bukan hanya dalam tempat tertentu saja, dan juga bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Bukan hanya takwa itu ketika kita senang saja, atau misalnya ketika kita terkena musibah saja, atau hanya di masjid saja, atau misalnya ketika kita sedang semangat saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memerintahkan kepada kita supaya bertakwa di setiap keadaan. Lalu timbul pertanyaan dalam diri kita, apa sebenarnya makna takwa itu? Takwa secara bahasa diambil dari kata waqayaqi. Waqayaqi artinya menjaga. Sedangkan takwa dari ittaqa yattaqi artinya menjadikan pelindung. Jadi takwa secara bahasa artinya adalah menjadikan pelindung dan penghalang yang bisa mencegah serta menjaga dari sesuatu yang ditakuti dan dihindari. Nah, itu makna takwa secara bahasa. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengartikan arti dari takwa kepada Allah. Nah, takwa kepada Allah berarti seorang hamba menjadikan pelindung dan penghalang bagi dirinya dari hal yang ditakutinya berupa hukuman Allah, takut kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau takut kepada makhluk, kita berusaha untuk menjauhi dari makhluk tersebut. Namun kalau takwa atau takut kepada Allah, kita berusaha untuk melaksanakan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwafillah Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan salah satu ahli Quran pada zaman Nabi, menyampaikan bahwa makna haqqa tuqatih dalam ayat yang tadi, bertakwa dengan sungguh-sungguhnya ada 3. Yang pertama adalah ayyuta'a wa la yu'sa. Dia ditaati dan tidak dimaksiati, tidak dilanggar perintah dan
larangannya. Yang kedua adalah ayyushkar wala yukfar. Disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak diingkari. Dan yang ketiga adalah ayyudhkar wala yunsa. Dia diingat dan tidak dilupakan. Maka takwa yang sesungguhnya ada pada 3 poin, yaitu ketaatan, syukur, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang itu senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada dorongan dalam dirinya untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik itu meninggalkan perintah atau melakukan larangan, maka takwa tersebut karena dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul ketakwaan dari dirinya sehingga menjadi pencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, poin berikutnya adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan sertakanlah, ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya. Nah, hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 114. Allah berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan melenyapkan keburukan-keburukan. Ikhwafillah rahimakumullah, begitulah juga ajaran dalam Islam. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya salat ke salat, kemudian Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, dan haji ke haji merupakan kafarat, penghapus dari dosa-dosa di antara ibadah-ibadah tersebut. Nah, di sini kemudian makna al-hasanah di dalam hadis ini memiliki 2 makna. Bisa kita artikan dengan 2 makna. Makna yang pertama adalah wa'atbil hasanat wa'atbi sayyi'at al-hasanah. Ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Al-hasanah yang pertama adalah artinya taubat. Karena dengan bertaubat, perbuatan dosa kita, perbuatan buruk yang telah kita lakukan, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, akan menghapuskan kesalahan tersebut. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada di dalam catatan amal kita, yang pertama. Dan yang kedua, setiap kesalahan atau dosa yang kita lakukan itu memiliki efek ke dalam hati kita. Nah, dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh menyesal dan berusaha untuk meninggalkan, tidak melakukan kembali perbuatan kesalahan yang telah dilakukan, itu juga akan menghilangkan efek dosa yang timbul pada hati kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Nah, yang kedua, makna al-hasanah yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh. Melakukan amal soleh untuk apa? Untuk memperbaiki keburukan dan dosa yang telah dilakukan. Sebenarnya 2 makna ini sama sekali tidak bertentangan, karena tatkala kita bertobat, tentu nanti akan muncul semangat untuk beramal soleh. Maka amal soleh itu adalah bisa menjadi indikator atau indikasi bahwasanya taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti Imam Ibnu Katsir sampaikan, bahwasanya balasan dari sebuah kebaikan itu adalah perbuatan baik setelahnya. Begitupun balasan dari keburukan adalah perbuatan keburukan setelahnya. Nah, supaya balasan keburukan ini tidak segera timbul atau tidak muncul, maka segera ketika kita melakukan suatu kesalahan atau dosa, kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dikalahkan oleh godaan setan sehingga kita berlarut-larut di dalam melakukan kesalahan atau melakukan suatu dosa. Karena itu akan semakin memberatkan kita, menyulitkan kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, dan poin yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Khaliq dengan khuluq itu satu akar kata dari kata khalaqa, satu akar kata dengan khalaqa yaitu menciptakan. Jadi khuluq itu adalah tadi sudah disampaikan adalah sikap dari seseorang yang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses yang panjang. Jadi akhlak adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan hayatun rasikhatun fin nafsi. Hay'ah itu kondisi atau sifat rasikhah yang mengakar, tertanam fin nafsi di dalam jiwa. Jadi sifat yang terdapat dalam jiwa. Itu poin pertama. Yang kedua, tasduru anhal af'al bisuhulah wa yusr. Yang mana itu menjadi penyebab atau dari akhlak itulah timbul, dari kondisi jiwa tadi timbul perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, bisuhulah wa yusr, min ghairi hajatin ila fikrin wa ruwiyatin, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Jadi yang namanya akhlak itu spontanitas. Sebagai contoh mungkin kalau kita mendengar azan, kalau kita mendengar azan kita itu masih berpikir apakah kita akan pergi ke masjid atau tidak, nah, berarti berjamaah ke masjid itu atau menyambut panggilan azan tersebut belum menjadi akhlak dalam diri kita karena kita masih berpikir. Tetapi kalau begitu kita mendengar azan, atau bahkan lebih bagus lagi kalau sebelum azan itu dikumandangkan kita sudah pergi ke masjid, nah maka pergi ke masjid tersebut berjamaah salat di masjid adalah akhlak yang sudah tertanam dalam diri kita. Namun kalau kita masih berpikir, berarti belum menjadi satu akhlak, masih sesuatu yang harus kita biasakan. Nah, akhlak ini, ikhwafillah, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka kebalikan artinya adalah jangan pergauli manusia dengan akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, juga diterima oleh fitrah yang selamat. Jadi kalau manusia fitrahnya itu masih baik, masih selamat, pasti dia akan senang terhadap akhlak-akhlak yang baik. Tetapi kalau fitrahnya sudah rusak, bisa jadi akhlak yang baik itu menyebabkan dia tidak nyaman. Jadi akhlak, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Maka akhlak ini sebenarnya adalah konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari ketakwaan adalah kita menunaikan hak-hak Allah dan juga hak-hak manusia. Hak-hak Allah dan hak manusia. Hanya saja perbedaan akhlak baik yang dimiliki oleh seorang muslim dengan non-muslim, misalnya akhlak menjaga kebersihan atau akhlak kejujuran. Orang Jepang atau misalnya orang Eropa yang tidak beragama Islam itu memiliki akhlak yang baik. Dan seorang muslim pun juga memiliki akhlak yang baik. Namun yang membedakan dari keduanya adalah seorang muslim memiliki akhlak yang baik berdasarkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membayangkan akibat yang timbul dari perbuatannya jika dia berakhlak buruk nanti pada hari akhirat. Nah, adapun mungkin kalau non muslim sama-sama jujur, sama-sama
menjaga kebersihan itu hanya timbul dari sifat atau dari perkara yang sifatnya duniawi saja. Maka seharusnya akhlak seorang muslim itu jauh lebih kokoh dibandingkan dengan manusia yang lainnya, karena akhlaknya tersebut bersumber dari ketakwaan dia, rasa takut dia akan penghisaban pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang hadis nomor 18 dari hadis Arba'in, tentang bagaimana kita berusaha menampilkan akhlak yang baik. Jadi antara ketakwaan, senantiasa bertobat, beramal soleh, kemudian berakhlak baik, itu saling keterkaitan. Ketika seorang muslim berkurang ketakwaannya, berkurang juga taubatnya, maka itu akan berimplikasi juga kepada sulitnya dia dalam mempraktekkan, dalam melaksanakan akhlak yang baik. Begitu ketakwaannya meningkat, taubatnya juga semakin sering, maka akhlaknya pun akan semakin baik ketika bergaul dengan sesama manusia. Itulah iwafirumakumullah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Dzar, juga kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman. Wasiat ini juga menjadi wasiat kita sebagai umat muslim, penerus risalah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Aqulu qawli hadza al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.